Kadang hidup nggak selalu berjalan sesuai rencana. Gaji pas-pasan, kebutuhan makin banyak, dan di tengah tekanan itu, muncul godaan yang katanya solusi cepat pinjaman online. Awalnya terasa ringan, tapi lama-lama, jadi jerat yang sulit dilepaskan. Aku tahu rasanya, karena aku pernah ada di titik itu. Hari ini, aku mau cerita bagaimana akhirnya aku bisa bebas dari jeratan pinjol dan menemukan ketenangan hidup yang sebenarnya. Semua bermula dari hal kecil. Waktu itu aku baru kehilangan pekerjaan. Tabungan tipis, tapi cicilan motor dan kebutuhan rumah tangga tetap jalan. Lalu aku lihat iklan di media sosial, pinjam tanpa ribet, cair dalam 5 menit. Tanpa pikir panjang, aku coba. Dan benar, dalam 5 menit uang masuk. Aku lega. Tapi aku lupa satu hal penting, uang cepat biasanya datang dengan beban yang lebih cepat juga. Seminggu kemudian, bunga mulai terasa. Waktu jatuh tempo tiba, aku belum siap. Lalu aku pinjam dari pinjol lain buat nutupin pinjol pertama. Dari situ, semuanya mulai berantakan. Satu jadi dua, dua jadi lima, lima jadi tujuh. Setiap kali ada notifikasi di HP, jantungku langsung berdebar. Hari-hari jadi penuh kecemasan. Nomor tak dikenal menelepon terus. Pesan ancaman, kata-kata kasar, sampai fitnah dikirim ke teman dan keluargaku. Aku malu. Aku takut. Tapi yang paling berat bukan itu, yang paling berat adalah perasaan bersalah pada diri sendiri. Aku merasa gagal sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai manusia yang seharusnya bisa bertanggung jawab. Pernah satu malam, aku duduk sendirian di teras rumah. Hening. Aku lihat ke langit dan berpikir, sampai kapan hidup begini? Saat itu aku sadar kalau aku nggak berubah, aku bakal terus hidup dalam lingkaran yang sama. Aku mulai pelan-pelan belajar. Aku cari informasi. Aku nonton video edukasi tentang literasi keuangan. Ternyata banyak orang di luar sana yang juga pernah terjerat seperti aku. Aku sadar, aku nggak sendiri. Aku mulai tulis semua utangku di kertas. Nama aplikasi, jumlah pinjaman, bunga, dan tanggal jatuh tempo. Melihat semuanya di depan mata memang menakutkan, tapi itu langkah pertama menuju kebebasan. Aku hubungi satu persatu pihak pinjol yang legal, dan mulai negosiasi. Aku jelaskan kondisi keuangan dengan jujur. Beberapa mau memberi keringanan cicilan, beberapa tidak. Tapi yang penting, aku berani hadapi. Untuk yang ilegal, aku laporkan ke OJK dan blokir semua nomornya. Rasanya seperti membersihkan hidup dari racun yang selama ini aku pelihara sendiri. Setelah semua tercatat, aku buat rencana. Aku kurangi pengeluaran yang tidak penting. Aku jual barang yang gak terlalu dibutuhkan. Aku mulai kerja serabutan ngedit video, jualan online, bantu teman bikin konten. Setiap kali dapat uang, aku sisihkan sebagian untuk bayar cicilan dan sebagian lagi untuk tabungan darurat. Butuh waktu hampir setahun buat benar-benar bersih dari utang pinjol. Tapi setiap bulan, setiap kali satu utang lunas, aku merasa lebih ringan. Dan yang paling berharga, aku belajar arti sebenarnya dari hidup sederhana tapi tenang. Aku belajar bahwa uang memang penting, tapi kedamaian batin jauh lebih mahal. Aku juga belajar, kalau kita berani jujur sama diri sendiri, kita pasti bisa keluar dari lubang yang kita gali sendiri. Hari ini, aku sudah bebas dari pinjol. HP ku sekarang tenang, gak ada lagi ancaman, gak ada lagi rasa takut. Tapi yang lebih penting, aku sekarang punya kontrol atas hidupku sendiri. Kalau kamu sekarang lagi di posisi yang sama seperti aku dulu, percayalah kamu bisa keluar. Mulai dari langkah kecil, catat, hadapi, dan jangan takut minta bantuan. Hidup tanpa utang itu mungkin terasa berat di awal, tapi setiap langkah kecil itu akan membawa kamu lebih dekat ke kebebasan. Karena bebas dari pinjol bukan cuma soal uang, ini soal memerdekakan diri dari rasa takut, rasa malu, dan rasa tak berdaya. Dan suatu hari nanti, kamu akan tersenyum, lihat ke belakang, dan bilang, "Aku berhasil. Aku bisa hidup tenang lagi." Bebas dari pinjol bukan berarti kamu kaya. Tapi kamu akhirnya bisa bernapas lega, dan itu, teman-teman, adalah kekayaan yang sebenarnya. Jika teman-teman tidak keberatan, mohon bantu support video ini dengan cara subscribe channel ini, agar aku lebih semangat lagi bisa membantu kalian. Terima kasih.